AST-1171 Arus Gelap, mengambil pil rahasia surgawi, menempa pedang biduk. King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki identitas seperti itu, Raja Iblis. Itu adalah eksistensi yang tampaknya sangat jauh darinya tetapi muncul tepat di depan matanya. Selain itu, mereka pernah mendapatkan skinship yang sangat dekat, meskipun itu salah. Dia bukan dari benua Oshe Barat. Lalu dia berasal dari salah satu dari 3 benua lainnya. Apakah itu benua naga melonjak, benua Phoenix menari atau benua Haohan? Sebelumnya, dia telah mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dan tahu bahwa dia tidak punya harapan. Di matanya, dia tidak penting seperti semut. Namun, ketika mereka berada di 5 benua, dia tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Manusia tidak akan bersama dengan semut. Di dunia yang luas dan berbahaya ini, King Sui dapat dengan jelas memahami perasaan ini. Dia memiliki status yang sangat tinggi dan dunianya bukanlah dunia yang bisa dia hubungi atau tahan saat ini. Oleh karena itu, dia telah mengatakan bahwa mereka tidak berada di dunia yang sama dan tidak mungkin jalan mereka saling bersilangan. Dia juga mengingat desahan kura-kura tua di Istana Kristal. Bisa jadi karena itu sudah mengharapkan kesimpulan ini saat itu dan bahkan telah memperlakukan King Sui sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan wanita di peti mati kristal. Namun, King Sui tidak membenci kura-kura tua itu. Bahaya dan peluang berjalan beriringan dan juga dari pertemuan itulah Realm of the Valet Jade Immortal-nya naik level dan kemampuannya melonjak. Karena itu, secara keseluruhan, dia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari pertemuan itu. Dia merasa bahwa dia berhati lembut. Bisa jadi karena dia adalah orang yang lebih emosional, karena mereka berhubungan atau karena dia ingin menggunakan hatinya untuk mencairkan ekspresi dinginnya. King Sui bahkan berpikir untuk menjadi pilar dukungan untuknya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mampu melakukan itu saat ini. Secara keseluruhan, itu masih bermuara pada kultivasinya. Dia adalah pemilik istana, dia adalah Raja Iblis. Kultivasi seperti apa yang dia butuhkan untuk dapat mencapai levelnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saat ini, dia serta level istana Raja Iblis tidak boleh lebih rendah dari dinasti kelas 4. Ini masih dianggap sebagai perkiraan konservatif. Seberapa menakutkan level itu? King Sui menggosok kepalanya, tidak ingin berpikir lagi. Tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Saat ini, lebih penting baginya untuk memanfaatkan waktu dengan baik untuk bekerja keras dalam kultivasinya. King Sui berbalik untuk melihat Yan Jinyu dan melihat kekhawatiran di matanya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Kami pernah bertemu sekali dan sepertinya saya tidak tahu banyak tentang dia seperti Anda. Baiklah, King Sui, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi setidaknya untuk beberapa tahun ini, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dengarkan saya, bersahaja dalam pelatihan Anda dan mungkin ada peluang di masa depan. Kakak percaya bahwa kamu mampu melakukannya, Yan Jinyu tersenyum dan berkata. Dia sangat pintar dan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, setidaknya dia merasa bahwa King Sui sangat peduli dengan wanita itu. Terima kasih. Terima kasih telah menghiburku, suster. King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, dia merasa senang mendengar apa yang dikatakan Yan Jinyu. Setidaknya, wanita ini benar-benar bermaksud baik untuknya dan hal-hal yang dia katakan sangat menyenangkan dan efektif. Itu persis seperti yang dia pikirkan. Ayo pergi. Kami akan menemukan penginapan untuk menginap dan kemudian bergegas kembali besok. Kakak akan mentraktirmu anggur tapi kaulah yang harus mengeluarkan anggur, Yan Jinyu tertawa. King Sui tidak tertarik untuk memeriksa tempat itu dan dengan demikian Yan Jinyu juga kehilangan minat untuk melakukannya. Ketika King Sui pergi menemui wanita itu sebelumnya, dia sudah membuang topi bambunya dan dengan demikian dia memutuskan untuk tidak memakainya lagi. Penginapan klan Yang. Ini dianggap sebagai penginapan berkualitas tinggi, setidaknya dari penampilan. King Sui memikirkan bagaimana daerah itu disebut kota Yang, jadi Yang klan In harus berasal dari latar belakang yang kuat. Yang klan adalah klan terkuat di daerah ini dan Yang klan In adalah salah satu bisnis di bawah mereka. Ini bukan satu-satunya. Ada cukup banyak penginapan klan Yang di daerah itu dan semuanya milik klan Yang. Yan Jinyu tersenyum dan berkata saat dia masuk bersama King Sui. Praktis semua klan aristokrat akan memiliki penginapan berkualitas tinggi mereka sendiri. Ini karena seseorang akan bisa mendapatkan berita tercepat di tempat-tempat seperti itu. Dengan banyak orang dan lidah longgar bergosip, mereka akan bisa mendapatkan banyak informasi. Penginapan mengambil ruang yang sangat besar. Berdasarkan standar dari kehidupan King Sui sebelumnya,
itu tidak akan dianggap sebagai penginapan lagi. Itu terlalu besar. Ada aula utama dan kamar pribadi. Itu memiliki panjang 1000 meter dan lebar beberapa ratus meter. Lalu lintas sebelum pintu masuk tinggi dan aroma anggur dan makanan yang membanjiri cukup menggoda. Seorang pelayan naik untuk menyambut mereka begitu mereka masuk. King Sui dan Yan Jinyu ada di sana untuk tinggal dan makan. Mereka mendapat makanan mereka dikirim langsung ke kamar mereka. Kamar yang mereka dapatkan berada di lantai tertinggi dan harganya sangat mahal. Namun, King Sui tidak memiliki kekhawatiran finansial saat ini. Ruangan itu sangat luas dan ada 2 kamar tidur dan 1 aula. Ruangan itu dirancang dengan 2 lantai, dengan kamar tidur di lantai atas dan aula di lantai bawah. Setiap tingkat penginapan ini sangat tinggi, jadi tidak ada masalah dengan mendesain 2 lantai untuk setiap kamar. Tidak butuh waktu lama bagi pelayan untuk menyajikan makanan mereka. King Sui dan Yan Jinyu makan di aula dan meskipun makanannya tidak terasa enak seperti jika mereka memasak dengan bumbu mereka sendiri, akan sangat membosankan jika seseorang harus sering makan hal yang sama. Itu seperti jika seseorang sering makan daging, mereka akan menemukan sayuran yang enak ketika mereka memakannya sesekali. Di tengah makan mereka, suara ketukan pintu terdengar. Melihat Yan Jinyu juga tercengang, King Sui berdiri dan berkata sambil tersenyum, mungkin para pelayan dari penginapan. King Sui membuka pintu untuk menemukan seorang pria tampan. Dia tampak sedikit lebih muda dari setengah baya dan dari pakaiannya, jelas bahwa dia bukan salah satu pelayan di penginapan. Anda, King Sui bertanya, apakah Nona Jinyu ada di sini? Pria itu tersenyum dan bertanya tetapi tidak menjawab King Sui. King Sui bahkan tahu bahwa ada sedikit penghinaan dan kesombongan di mata pria itu terhadapnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini tetapi masih bertanya lagi, siapa kamu? Saya Yang Yichun, satu. King Sui hampir tertawa terbahak-bahak. Dia telah mendengar tentang Yang Dingtian dan Qiu Qianqi, 2, tetapi dia tidak menyangka nama orang ini adalah Yang Yichun. Itu mungkin dari pepatah, 1 inci waktu bernilai 1 inci emas, 3, atau berfungsi sebagai pengingat baginya untuk terus-menerus mengambil setiap detik dengan berharga. Namun, dampak yang ditimbulkannya saat dipasangkan dengan nama keluarga ini terlalu lucu. King Sui, siapa itu? Suara Yan Jinyu terdengar. Oh, dia bilang dia dipanggil Yang Yichun. Pada saat itu, Yan Jinyu sudah berjalan di sebelah King Sui. Nona Jinyu, saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda akan datang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Ketika Yang Yichun melihat Yan Jinyu, dia tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia bertepuk tangan dan beberapa pelayan berjalan keluar, memegang piring berisi makanan lezat panas yang mengepul. Tuan Muda Yang, kami sudah makan. Tidak perlu untuk ini. Yan Jinyu menggelengkan kepalanya dan menghentikan para pelayan yang akan masuk. Oh, begitu. Kalau begitu kalian bisa kembali. Yang Yichun melambaikan tangannya dengan santai dan berkata. Kami hanya lewat dan akan segera pergi. Oleh karena itu, kami tidak akan mengganggu Tuan Muda Yang, kata Yan Jinyu dengan nada sopan. Ini adalah kesempatan langka bahwa Nona Jinyu datang ke kota Yang. Mengapa tidak membiarkan saya membawa Anda untuk melihat-lihat area di sore hari? Kalau tidak, jika penguasa kota Yan City tahu bahwa saya adalah tuan rumah yang buruk, dia pasti akan menyalahkan saya. Dari awal hingga akhir, Yan Jinyu bahkan tidak melihat ke arah King Sui. King Sui tahu bahwa pria ini tidak terlalu memikirkannya. Mungkinkah itu karena dia tidak membiarkannya masuk lebih awal? Mungkin lain kali. Saya lelah dan ingin beristirahat untuk hari ini, kata Yan Jinyu dengan tenang. Jika itu masalahnya, maka Nona Jinyu, tolong istirahatlah dengan baik. Aku akan datang berkunjung nanti. Dengan itu, dia tersenyum dan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. King Sui melihat sosok Yang Yichun pergi dan merasa sedikit aneh. Itu karena dia telah melihat tatapan aneh Yang Yichun ketika dia berbalik untuk pergi. King Sui berbalik ke arah Yan Jinyu, kakak, di masa depan, kamu harus waspada di sekitar orang ini. Aku tahu. Dia terlihat egois, bodoh dan arogan tapi ini hanya fasad yang dia pasang. Dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Yan Jinyu tersenyum. Oh, jadi suster tahu tentang itu. Klan Yang adalah kelompok yang gelisah. Dia ingin menguasai kota luar. Ketika itu terjadi, dia akan bisa memasuki pusat kota dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Karena King Sui tahu bahwa Yan Jinyu sudah waspada di sekitar orang ini, itu sudah cukup. Menutup pintu kamar, mereka melanjutkan makan yang masih mereka jalani tadi. Karena tidak ada rencana untuk sore itu, King Sui menuju ke atas, bersiap untuk memasuki alam valet jade immortal. Yan Jinyu juga naik. Ada 2 kamar tidur di lantai atas, tetapi mereka berjauhan satu sama lain.
Ada juga ruang tamu kecil di sana yang memisahkan kamar tidur. Kamar tidurnya tidak bersebelahan. King Sui memanggil binatang iblis untuk berjaga-jaga. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa menjadi ancaman bagi Yan Jinyu. King Sui menyuruhnya untuk tidak keluar dan jika dia pergi keluar, agar dia memanggilnya. Saat memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak sabar untuk mengambil pil rahasia surgawi dan memakannya. Pil rahasia surgawi berwarna putih salju dan tembus pandang. Itu seukuran ibu jari seseorang dan setelah dikonsumsi, itu memberi perasaan harum dan menyegarkan. Segera, perasaan hangat naik dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sangat santai dan menyenangkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melalui periode siksaan, namun ternyata cukup menyenangkan. Sangat cepat, energi yang kuat naik dalam dirinya dan kekuatan fisiknya meningkat 1 nimbus. Pil obat ini sangat lembut tetapi efeknya luar biasa. Area alkimia sangat kuat tetapi sangat disayangkan bahwa King Sui tidak memiliki resep alkimia dan ramuan obat. Selain itu, obatnya sendiri tampaknya untuk dikonsumsi seiring dengan pertumbuhan kultivasinya dan sangat cocok untuk dirinya sendiri. Yang paling penting, ramuan obat sulit didapat. Itu seperti bagaimana resep alkimia untuk pil rahasia surgawi ini juga harus sangat berharga dan ramuan obat pasti tidak biasa. Namun, jika dia diberi resep alkimia dan ramuan obat, King Sui memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu memperbaikinya. Dengan tambahan 1 nimbus peningkatan kekuatan untuk kekuatan fisiknya, King Sui sekarang memiliki kekuatan 11 nimbus. Kehebatan Gunung 9 Benua miliknya sekarang mendekati Master Negara kelas terendah dan energi rohnya juga telah mengalami beberapa perubahan. Namun, saat ini, King Sui merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memperbaiki pedang biduknya. Karena sudah diputuskan, King Sui menerapkannya. Setiap peningkatan kecil pada kekuatannya adalah sesuatu. Meskipun segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat damai, tampaknya ada arus gelap yang akan segera datang. King Sui pertama kali melelehkan batu Green Cloud dan pedang Green Cloud yang tidak berguna, keduanya diberikan oleh Yan Jinyu, dengan api primordialnya. Dia kemudian mengerjakan Big Dipper Sword. Saat ini, hanya dengan menggunakan seni penempaan pelangi warna heksa, King Sui juga akan dapat meningkatkan kekuatan pedang biduk. Namun, dia ingin menambahkan batu Green Cloud karena dapat meningkatkan energi rohnya. Saat ini, pedang biduk tidak lagi memberikan peningkatan energi rohnya. Batu Green Cloud bisa meningkatkan energi roh seseorang. Ada juga batu 5 warna dan bahan lainnya di alam Valet Jade Immortal yang bisa dia tambahkan, termasuk esensi ekstrak emas, Valet Jade, dan batu guntur. Setelah menyelesaikan persiapannya, King Sui berkonsentrasi penuh untuk menempa pedang biduknya. Dengan pengalaman yang dia miliki dari percobaan sebelumnya, kali ini, dia relatif akrab dengan prosesnya. Tidak banyak batu Green Cloud yang tersisa untuk memulai, tetapi dengan pedang Green Cloud yang dilebur itu sudah cukup. Namun, selama proses penempaan kali ini, King Sui merasakan sesuatu yang aneh dengan pedang biduk. Itu karena meskipun memiliki begitu banyak batu Green Cloud yang ditambahkan ke pedang biduk, itu tidak mengalami perubahan apapun. Itu seperti lubang hitam. Namun, King Sui merasa bahwa pada akhirnya hanya ada perasaan jenuh. Dia kemudian menambahkan esensi ekstrak emas, Code Steel 10.000 tahun, Valet Jade dan Thunder Rock, sebelum dia memulai proses hammering dan tempering. Ini adalah proses penting untuk menempa seni, untuk mengeluarkan kotoran dan membiarkan esensi yang tersisa benar-benar menyatu dan membentuk aliran yang mulus. 1. Yichun ditulis dalam bahasa Cina dengan karakter yang mewakili 1 inci. Karakter, yang bisa mewakili banyak hal, termasuk alat kelamin pria. 2. Yang Dingtian, karakter untuk Dingtian berarti mengangkat langit dan dapat disimpulkan sebagai tegak. Qiu Qianqi, kata-kata dari Qianqi mewakili 1000 kaki. Qiu, meskipun karakternya berbeda, terdengar sama dengan Qiu yang mewakili memohon. 3. Terjemahan harfiah untuk pepatah Cina. Bahasa Inggris yang setara dengannya adalah, time is money. Kurang dari AST 1172 pedang selesai, kekuatan Master kelas 1, arus bawah bergolak. Hammering dan tempering adalah proses yang membutuhkan penanganan yang cermat terhadap detail terbaik. Kali ini, King Sui ingin sekali lagi memasuki keadaan tanpa kesadaran tetapi sangat disayangkan bahwa kali ini, pikirannya benar-benar jernih. Dia bahkan bisa menghitung jumlah serangan yang dia buat dengan teknik 1000 palu dengan jelas. Sangat cepat, dia menembus 10.000 palu tetapi masih tidak ada perubahan pada pedang biduk. King Sui juga menyukainya. Ketika akhirnya mencapai 13.000 palu, cahaya 6 warna akhirnya muncul, sangat cemerlang. Bahkan memiliki sedikit cahaya pedesaan untuk itu.
Awalnya ada batu permata yang tertanam di salah satu dari 7 lekukan pada gagang pedang. Namun, sangat disayangkan bahwa itu telah habis sebelumnya dan dibiarkan kosong. King Sui belum menemukan batu permata yang cocok untuk disematkan di lain waktu. Bisa jadi karena kualitas batu permata. Terutama, itu karena tidak ada batu permata berkualitas tinggi. Jika tidak, kekuatan pedang biduk akan lebih besar lagi. Dia tidak ingin membuang waktu untuk batu permata berkualitas rendah karena proses embeddingnya juga merepotkan. Saat ini, King Sui melihat ke arah pedang biduk yang dia pegang, merasa puas dengan atributnya. Pedang biduk besar, dibentuk dari konvergensi pasir perak unik dari surga dan bumi. Bahan-bahan tersebut kemudian ditempa menjadi pedang oleh pandai besi yang terampil. Pedang itu memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan kerusakan yang mematikan juga. Pedang biduk juga dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 5 kali lipat, menggandakan serangan energi roh dan meningkatkan kecepatan serangan sebesar 20%. Akan ada peluang 20% untuk menggandakan kerusakan serangan untuk setiap serangan, mengurangi 20% dari kerusakan yang diterima dan mengurangi 20% dari penipisan energi pengguna. Pengguna juga akan memiliki kesempatan untuk menerima kejutan tak terduga dari pedang. King Sui tersenyum. Saat ini, pedang biduk hanya tidak dapat dibandingkan dengan pedang 4 elemen Green Cloud dalam hal peningkatan yang diberikannya untuk energi roh pengguna. Secara keseluruhan, itu masih dianggap sangat kuat dan apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mengukir formasi segel. Proses mengukir formasi segel juga sangat mulus. Itu tidak lebih meningkatkan atribut senjata dan hanya ada 10% kesempatan untuk mendapatkan efek dari langit dan bumi yang mendung, Fly Sand Rolling Stone, Fire Snake's Frenzied Dance atau Soaring Dragon Sea Quick. Saat ini, King Sui memiliki perasaan gembira. Ketika dia memegang pedang biduk, kekuatan fisiknya mencapai 11 nimbus, pelet 7 warna meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 720%, memungkinkan kekuatan fisiknya mencapai 1600 nimbus. Jika dia menyerang dengan Gunung 9 Benua, itu akan menjadi kekuatan 3200 nimbus dan dianggap telah mencapai tingkat master negara tingkat terendah. Energi rohnya tampaknya menjadi lebih kuat. Pedang biduk telah menggandakan kekuatan serangan energi rohnya dan mereka sekarang mencapai 4300 nimbus. Semua angka ini pada prinsipnya, tetapi dia masih perlu mengujinya untuk memastikan. Seharusnya tidak salah. Dia perlahan menyalurkan kekuatan surgawi emas ungunya secara bertahap ke dalam pedang biduk, menyebabkan kekuatan yang melonjak untuk memberi umpan balik dari pedang ke tubuhnya. Bangkit. King Sui menggunakan langkah naga roaming, mengikuti aliran posisi 9 istana di udara, berkedip saat dia berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya, menyerang dengan pedang biduknya setiap kali. Kekuatan ledakan dan penghancur ditembakkan, meninggalkan bau kehancuran yang samar di udara. Kerusakannya berlipat ganda. Sebelumnya, ketika dia menyerang, dia berhasil mendapatkan peluang 20%, melepaskan kehebatan Master Negara kelas 1. Namun, biasanya, serangannya yang biasa hanya setengah dari apa yang baru saja dia lepaskan. Meskipun demikian, King Sui cukup puas dengan itu. Tanaman merambat kayu ujung pedang biduk besar berfluktuasi dengan kekuatan yang luar biasa dan penyebaran besar tanaman merambat iblis besar muncul di kejauhan. Ukurannya sama seperti sebelumnya. Panjangnya sekitar 1000 meter, memiliki ketebalan paha atas orang dewasa dan ada lebih dari 10. Tanaman merambat setan berwarna ungu memiliki banyak paku berduri tajam yang panjangnya setengah kaki. Penampilan mereka akan membuat orang merinding. Meskipun tidak ada perubahan pada ukurannya, kecepatan penyebaran dan vitalitas mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka juga lebih kokoh dan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi. Dampak eksplosif dan merusak membuat King Sui merasa bahwa mereka jauh lebih kuat daripada serangan fisik. Saat ini, bahkan kekuatan serangan Gunung 9 Benua bukanlah lawan mereka. Namun, King Sui merasa bahwa di masa depan, Gunung 9 Benua pasti akan lebih kuat. Saat ini, dia akhirnya mencapai tingkat Master Negara kelas 1 dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mereka akan segera memasuki kota terdalam dan pada saat itu, orang-orang di sana akan memiliki tingkat kultivasi yang semakin tinggi dan jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan dapat berbicara. Pada saat dia keluar, langit sudah sedikit gelap. Staf dari penginapan sudah menyajikan makanan mereka. Saat mereka sedang makan, di paviliun lain, Yang Yichun sedang mengobrol dengan beberapa pria lain. Tuan Muda Yang, Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Yan Jinyu adalah nona muda Yan Clan. Dikatakan bahwa dia bahkan memiliki seorang master dari Akademi Rahasia Surga yang mendukungnya. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk meletakkan tangan Anda padanya. Seorang pria tampan dengan pakaian putih mengerutkan kening dan berkata kepada Yang Yichun.
klan Yan akan segera jatuh. Adapun Akademi Rahasia Surga, tidak perlu khawatir. Seorang guru di Akademi Rahasia Surga tidak peduli. Selain itu, kita tidak akan membunuhnya. Kami hanya akan menggunakannya untuk menakut-nakuti Yan klan sedikit. Ayahnya sangat menyayanginya. Pada dasarnya, kita pasti bisa membunuh ayahnya hanya dengan mengancamnya bersamanya. Api liar terus berdenyut di matanya. Tuan Muda Yang, keluarlah dengan itu. Klan mana yang bekerja sama dengan klan Yang? Klan Leng, klan Rong. Pria berpakaian putih memandang Yang Yichun dan bertanya dengan tenang. Kakak Wu, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu. Saya tahu bahwa Anda akan menebak sesuatu. Hanya saja kali ini, yang bekerja sama dengan kami adalah Yu Clan. Yang Yichun menyipitkan matanya sedikit. Kamu benar-benar membuat Yu Clan bekerja denganmu. Pria yang bermarga Wu memandang Yang Yichun dengan heran. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana saya berani menyentuh Yan Jinyu? Bagaimana, saudara Wu? Yan Jinyu berkualitas tinggi. Apakah kamu tertarik? Sedikit keserakahan gila muncul di wajah Yang Yichun. Ini jelas merupakan godaan besar, adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang kehilangan rasionalitasnya. Namun, pada saat seperti ini, terutama ketika itu adalah seorang wanita seperti Yan Jinyu, seseorang akan benar-benar rela mati untuk itu. Selain itu, mereka tidak memikirkan kemungkinan kematian. Lalu apakah kita akan bekerja sama dengan Yu Clan? Atau apakah kita akan mengambil tindakan terlebih dahulu? Pria yang bermarga Wu menelan ludah dan berbicara dengan susah payah. Saat ini, hatinya sangat bertentangan. Klan Wu juga dianggap sebagai klan aristokrat yang hebat di daerah itu dan sedikit lebih buruk daripada klan Yang. Selain itu, klan mereka sangat dekat dan Yang Yichun dan Wu Meng sangat dekat sebagai saudara kandung. Hanya saja kali ini, menumpangkan tangan pada Yan Jinyu hanyalah rencana Yang Yichun sendiri. Dia ingin mengambil tindakan terlebih dahulu karena sudah diputuskan bagi mereka untuk melawan Yan Clan. Inilah mengapa dia memutuskan untuk meletakkan tangannya di Yan Jinyu. Jika klan Yang dan klan Yu gagal mengalahkan klan Yan, hanya ada kematian yang menunggunya. Jika itu benar-benar terjadi, meletakkan tangannya di atas Yan Jinyu kali ini akan memenuhi salah satu keinginannya. Jika klan Yang dan klan Yu menang, maka itu akan lebih baik. Karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia mengambil keputusan. Dia tahu bahwa Wu Meng pasti akan mendukungnya karena dia adalah orang yang cerdas. Karena Yang Yichun sudah berbagi rencananya dengannya, Wu Meng tidak punya pilihan selain tidak setuju. Tuan Muda Yang, tentu saja aku akan ikut denganmu. Hanya saja Yan Jinyu adalah seorang kultivator tingkat master negara. Jika kita membiarkannya melarikan diri, maka kita akan memperingatkan musuh. Wu Meng senang sekaligus khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun kami bukan lawannya, dua senior dari klan saya akan bergabung dalam aksi. Ketika saatnya tiba, kami akan melumpuhkan kultivasinya. Saudara Wu, mengapa Anda tidak membawa dua dari klan Anda juga? Ini akan menambah asuransi tambahan untuk rencana kami. Yang Yichun tersenyum dan berkata kepada Wu Meng. Baiklah, haruskah kita memberitahu orang tua kita di keluarga tentang ini? Setelah lama ragu, Wu Long bertanya dengan lembut. Kenapa kita harus memberitahu mereka? Kita hanya perlu melakukan pekerjaan yang bersih. Alasan saya mendekati Anda adalah karena Wu Clan juga terlibat dalam hal ini. Apakah kamu tidak tahu? Anda orang yang pintar. Apakah ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada Anda apakah kita harus meletakkan tangan kita di Yan Jinyu? Yang Yichun memasang ekspresi yang akan dikenakan seorang penjudi. Wu Meng tahu itu juga. Hanya saja cabang miliknya bukanlah cabang utama klan Wu. Dia tidak seberani itu juga tidak gila seperti Yang Yichun. Dia tahu bahwa yang penting bukanlah apakah mereka akan menyentuh Yan Jinyu tetapi apakah mereka akan mampu membawa kematian ke Yan Clan. Kalau begitu kita akan mengambil tindakan malam ini. Kegagalan tidak akan diizinkan. Tatapan Yang Yichun memancarkan cahaya yang seperti ular berbisa. Setelah makan malam, melihat bahwa itu masih pagi, Yan Jinyu tersenyum dan berkata, King Sui, pasar malam di sini cukup bagus. Ayo pergi dan lihat. Baiklah, King Sui menjawab tanpa ragu-ragu. Dia menjadi jauh lebih kuat dan energi rohnya bisa mencapai lebih dari 4.300 nimbus. Selain itu, dia memiliki 9 langkah istana dan cincin batu giok suci. Jika ada kecelakaan yang terjadi, dia akan mampu menangani situasinya. Mereka berdua membersihkan diri dan keluar dari Yang Clan Inn. Jalanan cerah seperti siang hari dan lalu lintas di sepanjang jalan hampir sama seperti pada siang hari. Bulan besar dan tampak bersih di langit sangat terang dan murni, menyinari cahayanya dan bahkan membuat seseorang merasa dimurnikan. King Sui memandang Yan Jinyu yang ada di sebelahnya.
Dalam lingkungan seperti itu, dia tampak tampil lebih cantik. Kulitnya yang seputih salju tembus pandang dan jika dia tidak datang ke dunia ini, dia tidak akan bisa melihat kulit seperti itu. Yan Jinyu melihat bahwa King Sui sedang menatapnya dan dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia melambaikan tangannya di depan King Sui. King Sui sadar kembali dan berkata, "Kakak sangat cantik." Ketika dia mengatakan ini, itu sangat alami. Matanya tampak sangat jernih juga dan tidak ada tanda-tanda keserakahan atau di matanya. Itu hanya perasaan kekaguman murni. Sudah ada banyak wanita cantik di sekelilingnya dan dia benar-benar tidak ingin melibatkan dirinya dengan wanita lain. Karena itu, dia tidak memiliki harapan apapun dengan saudara perempuan ini. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi saudara kandung dengannya saat itu. Yan Jinyu sangat menyukai mata jernih King Sui. Dia, yang bermartabat dan pendiam, telah melihat terlalu banyak tatapan pria padanya. Tidak peduli seberapa baik mereka mencoba menyembunyikan diri, dia bisa dengan jelas merasakan di balik tatapan sederhana mereka. Dia tidak suka tatapan itu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa tatapan King Sui sangat bagus dan hangat. Dia juga menyukai matanya yang jernih dan tampan serta tanda ungu muda di dahinya. Itu memberinya daya tarik yang mematikan. Pria juga bisa tampil sangat menarik bagi wanita. Setiap kali pikiran seperti ini muncul, Yan Jinyu akan merasa bingung. Perasaan itu sangat aneh. Kembali ketika dia pertama kali melihat King Sui di toko pandai besi Vireclut, dia sudah merasakan perasaan ramah yang samar darinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya dan itu adalah pertama kalinya. Dia menyukai perasaan itu dan dengan demikian telah meraih King Sui untuk menjadi saudara kandung dengannya. Berdiri di samping pria ini, berjalan bersamanya melewati kerumunan, sesekali berbicara, perasaan ini sangat aneh. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Jika pria ini tidak menjadi saudara kandung dengannya, apakah dia bisa berada di sampingnya secara alami? Akankah mereka begitu dekat? Tiba-tiba, King Sui melihat ke arah Yan Jinyu dan memperhatikan bahwa dia juga menatapnya. Itu karena mereka berdua merasa bahwa perasaan spiritual telah mengunci mereka lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo, mari kita bawa mereka jalan-jalan dulu." Yan Jinyu tersenyum dan mengangguk. Meskipun pria ini tidak sekuat dia merasa bahwa ketika dia berada di sampingnya, dia akan merasa nyaman. Perasaan ini datang dari dalam dan dia merasa seolah-olah dia akan bisa melindunginya. AST 1173 Teknik Pemurnian Surgawi 5 Elemen, tanaman merambat iblis yang haus darah, King Sui menunjukkan kehebatannya. Sama seperti itu, King Sui membawa kecantikannya yang luar biasa bersamanya untuk melihat pemandangan malam. Dibandingkan dengan pemandangan di siang hari, tempat-tempat itu tampak lebih indah di malam hari. Tentu saja, King Sui juga memperhatikan beberapa indera spiritual yang terkunci pada mereka. King Sui sengaja mencari tempat di mana ada lebih banyak orang. Meskipun kerumunan tidak akan menghentikan mereka untuk mengambil tindakan, mereka pasti akan ragu. Misalnya, jika dia meneriakkan sesuatu seperti pembunuh yang menargetkan nona muda Yan Clan, mereka pasti akan panik. Ketika tengah malam tiba, dia akan dapat menggunakan 9 langkah benua dan ketika itu terjadi, bahkan jika orang-orang itu sangat mampu, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Namun, saat ini, itu masih sedikit lebih dari 2 jam. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk menunggu sampai setelah pukul 1 pagi sebelum dia memeriksanya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi. Dalam skenario terburuk, mereka bisa kabur begitu saja. Dalam sekejap mata, mereka akan dapat mencapai pusat kota dan dalam setengah hari, mereka mungkin akan dapat mencapai Yan Clan. King Sui, aku agak khawatir apakah terjadi sesuatu di rumah. Setelah mereka berjalan beberapa saat, kata Yan Jinyu. Kita akan kembali setelah jam 1 pagi. Sekarang, kita harus menyelesaikan ini dulu dan melihat apakah kita bisa mendapatkan informasi apapun. Mungkin bermanfaat bagi Yan Clan, King Sui memikirkannya dan berkata. Kalau begitu mari kita bawa mereka ke tempat terpencil sekarang. Saya merasa bahwa sedikit indera spiritual ini sama sekali tidak lebih lemah dari saya. Bagaimana kita akan bertarung? Yan Jinyu tersenyum pahit dan berkata. Dia mengenakan topi bambu tapi King Sui masih bisa merasakan ketegangannya. Kami akan mencobanya. Dalam skenario terburuk, kita bisa melarikan diri dengan cincin itu. Tidak akan ada masalah. Sedikit api pertempuran berkelap-kelip di mata King Sui. Dia telah tumbuh jauh lebih kuat dan meskipun lawan memiliki indera spiritual yang kuat, dia masih ingin mencoba untuk melawan mereka. Yan Jinyu memikirkannya untuk waktu yang lama dan pada akhirnya, sepertinya berbicara dengan susah payah, aku mengkhawatirkanmu. King Sui tersenyum. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Meskipun kultivasi saya mungkin tidak kuat,
saya cukup baik dalam melindungi diri saya sendiri. Saya dapat membantu Anda juga. Baiklah, ayo pergi dan lihat siapa orang-orang itu. Keduanya mengikuti kerumunan dan menuju tempat yang lebih terpencil dan kemudian terbang ke kejauhan, di mana ada pegunungan skala kecil. King Sui dan Yan Jinyu melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka merasa bahwa indera spiritual itu juga berakselerasi dengan cepat. Di puncak gunung, King Sui dan Yan Jinyu berada di udara, menatap indera spiritual yang mendekat. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa ada 4 orang tua dan 2 orang muda. Salah satu dari mereka mengenakan topi bambu tetapi King Sui bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Indera spiritualnya sangat tajam. Yang Yichun, namamu bukanlah satu-satunya yang spesial. Bahkan bentuk tubuh Anda juga demikian. Kamu bisa melepas topi bambu itu. King Sui tersenyum dan berkata langsung sebelum berbalik ke arah pria tua itu. Beberapa indera spiritual dari sebelumnya dimiliki oleh beberapa pria tua ini. King Yun merasakan bahwa mereka harus setara dengan Yan Jinyu ketika dia memegang pedang Green Cloud 4 elemen. Tidak ada yang aneh bagi klan besar di kota luar Yan City untuk memiliki pembudidaya tingkat seperti itu. Tampaknya Yang Yichun memegang posisi yang cukup signifikan di klan. Ketika King Sui melihat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Jika Yang klan tidak merencanakan apapun terhadap Yan klan, Yang Yichun tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Tampaknya Yan klan benar-benar dalam bahaya kali ini. Yang Yichun secara bertahap melepas topi bambunya dan menatap King Sui dengan tatapan buas. Nak, mengapa kamu melibatkan dirimu dalam hal ini? Mungkinkah Anda juga tertarik pada Nona Yan? Apakah kamu pikir kamu pantas untuknya? Apakah kalian tidak takut ayahku akan memusnahkan klan yang kalian? Yan Jinyu bertanya dengan tenang, tidak mengarahkan pandangannya ke orang tertentu. Hahaha, Nona Yan, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda akan dapat pergi hari ini? Tidak ada wanita yang saya, Tuan Muda Yang, telah perhatikan, dapat melarikan diri. Adapun ayahmu, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Yan klan akan segera menghilang. Ketika Yang Yichun mengatakan ini, dia terdengar sangat bangga. Itu adalah kegilaan yang akan meledak setelah penindasan. Selama ini, Yang klan harus sangat berhati-hati di sekitar Yan klan dan setiap tahun, mereka harus membayar cukup banyak uang dan harta sebagai upeti. Itu karena Yan klan adalah pemilik Yan City dan semua klan besar harus membayar upeti kepada mereka sementara Yan klan harus membayar kepada keluarga kerajaan. Apakah menurutmu hanya klan Yang saja yang bisa melawan klan Yan kita? Bahkan jika ada 3 klan Yan, Anda tidak akan cocok dengan klan Yan kami. Hentikan angan-anganmu, lanjut Yan Jinyu dengan tenang. Tidak perlu bagimu untuk mencoba membuatku gelisah. Tentu saja, bukan hanya Yang klan saja. Anda hanya perlu ingat bahwa klan Anda akan segera pergi, Yang Yichun berbicara dengan jijik. Tidak perlu mengganggumu. Jika saya menangkap Anda, saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan mengatakan sepatah kata pun. King Sui memandang Yang Yichun dan berkata, tersenyum. Lat, orang sepertimu, kamu lebih baik memikirkan bagaimana kamu bisa mati lebih cepat hari ini. Yang Yichun menyeringai dan menatap King Sui, matanya dipenuhi dengan kebencian dan ejekan. Ketiga lelaki tua itu berdiri dalam formasi segitiga, mengelilingi King Sui dan Yan Jinyu. Penatua terakhir berdiri di depan Yan Jinyu, tampaknya melindunginya sambil bersiap untuk menangani segala urgensi. Kakak, nanti tidak perlu merasa tegang. Aku akan melindungimu. Mereka tidak ingin membahayakan hidup Anda untuk saat ini. Kami akan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Tidak perlu mengkhawatirkanku. King Sui menginstruksikan. Kamu harus berhati-hati. Yan Jinyu telah mengeluarkan pedang 4 elemen Green Cloud miliknya dan bahkan mengaktifkan manifestasi armor binatang iblisnya. King Sui, di sisi lain, telah mengeluarkan pedang biduknya sambil memegang manik baja dingin dengan tangannya yang lain. Saat ini, aura yang dipancarkan Yan Jinyu menyebabkan ketiga tetua itu sedikit terkejut. Selanjutnya, dengan 3 raungan keras, ketiga lelaki tua itu juga mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis mereka. Mengaum. King Sui juga mengaktifkan manifestasi armor binatang iblisnya tetapi itu tidak menimbulkan banyak kejutan. King Sui mampu menyembunyikan kemampuannya dengan baik dan bahkan orang-orang tua itu tidak terlalu memikirkan kultivasi King Sui tetapi tahu bahwa itu juga tidak buruk. Mereka bisa merasakan kemampuannya tapi itu tidak akurat. Namun, mereka tidak mengharapkan itu. King Sui mengambil satu langkah dan berlari menuju salah satu tetua, secara bersamaan mengeluarkan teriakan besar, lakukan. 9 langkah istana. Meskipun King Sui tidak terlalu kuat, dia memiliki keunggulan dalam gerak kaki dan aspek menakjubkan dari istana 9.
Dia menuju tepat ke salah satu tetua sementara Yan Jinyu mengayunkan 4 elemen Green Cloud Sword dan berlari ke arah tetua lain di sisi lain. Tetua yang tersisa ingin mengambil tindakan tetapi dengan perasaan spiritual King Sui, Gunung Sembilan Benua langsung muncul dan mencoba menabrak orang tua itu dengan tiba-tiba, kecepatannya secepat kilat. Kekuatan serangan Gunung Sembilan Benua sedikit di atas 3.200 nimbus tetapi kecepatannya sangat cepat, menyebabkan kekuatannya meningkat sedikit juga. Meskipun lelaki tua itu tercengang, dia membalas serangan itu dengan pedang panjangnya. Ding! Anehnya, lelaki tua itu mundur selangkah dan Gunung Sembilan Benua juga berhenti di jalurnya. Namun, itu hancur sekali lagi. King Sui memanfaatkan posisi 9 istana dan berhasil menahan orang tua lainnya. Dia kemudian menggoyangkan ujung pedangnya. Segel gelombang awan pasang surut. Seketika, lautan luas muncul di sekelilingnya. Baik dirinya dan orang tua itu ada di dalam air. Ada ombak di sekitar mereka. Langkah naga berkeliaran. Di tengah ombak, King Sui menggabungkan langkah naga Roaming dan 9 langkah istana. Meskipun dia lebih lemah, dia berhasil menang. Dia mengangkat tangannya. Gelombang-gelombang mengaumkan laut. Gelombang mengerikan. Air di lautan segera meluas dan pusaran air hitam yang menakutkan muncul di sekitar mereka. Saat ini, Tidal Cloud Wave Cell milik King Sui memiliki kekuatan terkuat. Namun, pada saat ini, tetua lainnya telah membebaskan dirinya dari Gunung Sembilan Benua dan berlari menuju Yan Jinyu. Ki Kaisar, 9 langkah istana, pembalikan hebat. King Sui mengabaikan lelaki tua yang terpaksa bertahan untuk menyelamatkan dirinya di dalam air dan kemudian bertukar posisi dengan salah satu dari 2 lelaki tua yang menyerang Yan Jinyu bersama-sama. Ki Kaisarnya berhasil melemahkan kekuatan orang-orang tua ini sebesar 20%. Orang tua keempat berdiri sedikit lebih jauh dan tidak terpengaruh. Ki Kaisar dapat digunakan pada banyak target. Perubahan mendadak itu menyebabkan lelaki tua yang sedang bertarung dengan Yan Jinyu itu tercengang. Bahkan Yan Jinyu juga tercengang, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat ini, King Sui mengendalikan Gunung Sembilan Benua untuk menyerang dari belakang sambil mengangkat salah satu tangannya. Segel gelombang awan pasang, jeratan air. Kurangi kecepatan reaksi. Orang tua itu bergoyang sejenak dan dengan perubahan lingkungan dan efek melemahnya Ki Kaisar, dia hampir seketika ditusuk oleh Yan Jinyu di dada dengan pedangnya. Selanjutnya, Gunung Sembilan Benua datang menabraknya dari belakang. Pada saat dia dikirim terbang, dia sudah mati. Dari awal hingga akhir, semua ini terjadi hanya dalam waktu 2 kedipan. 2 lelaki tua lainnya memandang dengan wajah pucat. Orang tua yang telah meninggal telah mendarat di puncak gunung di bawah mereka, menyebabkan suara yang dalam terdengar saat dia mendarat. Suaranya sangat jelas di langit malam yang begitu tenang. Anak muda, kami meremehkanmu. Orang tua yang belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang berbicara. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yang Yichun, yang wajahnya memucat. Yan Jinyu menatap King Sui dengan heran. Pria ini sudah memberinya terlalu banyak kejutan. Meskipun dia tidak kuat, dia bisa bergerak dengan sangat mudah. Dia bahkan berhasil menahan seseorang dan sepertinya lebih unggul. Sepertinya dia masih menyembunyikan kemampuannya atau dia belum melihatnya secara menyeluruh. King Sui melambaikan tangannya untuk memanggil binatang guntur. Orang tua, anak yang hilang seperti ini tidak layak untuk kehilangan nyawamu. King Sui menatap lelaki tua itu dengan tenang. Anak muda, kamu tampaknya berspesialisasi dalam energi roh. Kamu seharusnya belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Orang tua yang berdiri di depan Yang Yichun tampaknya masih sangat tenang ketika dia mengatakan ini. Baiklah, hari ini, saya akan menunjukkan energi roh saya. Dengan itu, King Sui menghentikan tangannya dan menunjuk dengan pedang biduknya. Bentuk Buddha mengungkap, mata sejati Buddha. Serangan petir Valet. Serangan petir Valet. The Thunder Rose Beast mengeluarkan 2 aliran cepat Valet Lightning Strike, memukau 2 lelaki tua yang telah dilemahkan oleh Ki Kaisar di tempat. Hampir bersamaan, serangkaian getaran kuat muncul di bawah kedua lelaki tua itu. Brengsek, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengirim telapak tangan besar untuk meraih kedua lelaki tua itu. Namun, itu sudah terlambat. Tanaman merambat setan haus darah ungu telah menyembur keluar dengan gila-gilaan, menjerat kedua lelaki tua itu dalam tanaman merambat yang tebal. Paku berduri tajam yang panjangnya 1 kaki berkelebat dengan sinar dingin yang haus darah, terpelintir dan terjerat dengan gila-gilaan. Tidak ada yang bisa dilihat dari luar, juga tidak ada suara yang datang dari dalam. Hanya ada suara swoosh dari tanaman merambat yang bergerak. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Darahnya pasti telah diserap oleh tanaman merambat iblis yang haus darah.
Telapak tangan besar itu meraih tanaman merambat iblis yang haus darah dan mematahkannya. Namun, tampaknya dengan cepat menghilang seolah-olah tersengat listrik. Ketika tanaman merambat iblis yang haus darah menghilang, begitu juga yang lainnya. Tidak ada yang tersisa dari kedua orang tua itu. King Sui memanggil kembali binatang guntur. Saat ini, hanya ada lelaki tua terakhir yang tersisa, bersama dengan Yang Yichun dan lelaki lain yang mengenakan pakaian putih. Orang tua itu benar-benar tercengang. Hanya dalam waktu singkat, dua pembudidaya tingkat master negara yang memiliki kekuatan sekitar 6.000 nimbus dihancurkan begitu saja. Apa yang tidak diketahui orang tua itu adalah bahwa mereka berdua telah dilemahkan oleh Ki Kaisar King Sui sehingga hanya tersisa sekitar 4.500 nimbus kekuatan. Selain itu, mereka juga lumpuh dan energi roh dan ketahanan tubuh mereka melemah. Serangan energi roh King Sui bisa mencapai 4.300 nimbus dan tanaman merambat iblis yang haus darah juga sangat menakutkan. Bahkan seseorang dengan kekuatan 6.000 nimbus harus dikuliti bahkan jika mereka tidak mati karena belitan. AST-1174 bentuk kedua manifestasi armor binatang iblis, di dalam 9 istana, dia adalah raja. The Wood Finesse dari Five Elements Divine Refining Technique adalah keterampilan terbaik yang dikembangkan King Sui. Itu memiliki pertahanan terkuat dan menimbulkan ancaman terbesar. Tentu saja, gelombang mengerikan dari Tidal Cloud Wave Cell juga sangat kuat tetapi tidak secepat Wood Finesse dan juga kontrolnya tidak sebaik itu. Teknik pertempuran energi roh ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ini adalah bagian yang paling menakjubkan. Saat ini, Yan Jinyu merasa seolah-olah dia belum pernah mengenal King Sui sebelumnya. Dari kemunculan dan hilangnya para lelaki tua, waktu yang dibutuhkan adalah waktu untuk beberapa napas. Mereka tidak semudah menangani seperti memotong sayuran. Yan Jinyu diliputi kegembiraan dan kejutan. Dia merasa bahwa ketika dia bersama pemuda ini, dia akan merasa nyaman untuk beberapa alasan. Tampaknya indranya masih cukup baik. Bertemu King Sui bisa dianggap sebagai pertemuan yang beruntung baginya. Mata pria berpakaian putih, Tuan Muda Wu Clan, dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak percaya bahwa beberapa orang tua dari klannya dan dari klan yang telah meninggal begitu cepat. Tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk dapat membunuh beberapa dari mereka dalam waktu beberapa tarikan napas. Dia tidak bisa menahan rasa dingin yang dingin, berteriak dan ingin melarikan diri. Pria tua di sebelah Yang Yichun mendengus dingin dan berkata, sampah. Dengan lambaian tangan lelaki tua itu, setengah kepala Tuan Muda Wu Clan telah menjadi berantakan. Yang terakhir mati begitu saja tanpa bisa mengeluarkan satu gerutuan. Orang tua itu menatap King Sui dengan kejam, tatapannya seperti ular berbisa. Sedikit cahaya merah samar di matanya berkumpul menjadi bayangan pedang tak berbentuk dan dengan sekejap, melesat ke arah King Sui. Energi roh, pedang kehendak darah. King Sui tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan Heart of Rock dan Nebula dalam kesadarannya berkumpul bersama, mengubah energi roh agung menjadi perisai dinding 5 elemen, menghalangi di depannya. Sebuah riak tersebar di depan King Sui dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kemampuan King Sui menyebabkan orang tua itu terkejut. Itu karena lelaki tua itu juga sangat bangga dengan teknik bertarungnya menggunakan energi roh. Bloodsweat of Will dari sebelumnya dianggap sebagai langkah yang bahkan master negara kelas 2 biasa mungkin tidak dapat menerima dengan mudah. Tentu saja, itu jika mereka bukan master negara yang berspesialisasi dalam energi roh. Jika orang tua itu tahu bahwa energi roh King Sui telah mencapai kekuatan sekitar 4.300 nimbus dan dia bisa mengabaikan 70% dari serangan energi roh, dia mungkin hanya akan batuk darah. Anak muda, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Aku terkejut, tapi kamu tetap akan mati. Orang tua itu mengatakan ini dan perlahan mengeluarkan senjatanya. Itu adalah tongkat berwarna hijau yang diukir dengan huruf yang aneh dan kuno. Gambar di atasnya membentuk ular hijau kecil yang cantik. Yang menakjubkan adalah bahwa kepala ular itu tampaknya tidak berbeda dengan kepala yang masih hidup. Itu seperti kepala ular sungguhan. Itu seukuran kepalan tangan tetapi memancarkan perasaan dingin dan menakutkan. Seluruh staf tampak sangat aneh, memancarkan niat membunuh yang kuat dan dingin. Melihat orang tua itu telah mengeluarkan senjatanya, Yang Yichun memelototi King Sui, nak, jika kamu berlutut, bersujud kepadaku 300 kali dan melumpuhkan kultivasimu sendiri, aku bisa menyelamatkanmu dari hidupmu. Yang Yichun sekarang menyimpan kebencian yang besar terhadap King Sui. Wu Meng sudah mati dan begitu pula dua master negara yang kuat dari klan Wu. Klannya juga kehilangan satu master negara. Mereka berbicara tentang seorang pembudidaya tingkat master negara bagian. Jika klannya mendengar hal ini, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah.
Jika bukan karena dia takut pada King Sui, dia akan mencabik-cabik King Sui seperti yang dia lakukan pada orang lain di masa lalu. Yan Jinyu terus tetap tenang dan tidak gelisah dengan situasi tersebut. King Sui hanya melihat ekspresinya yang sedikit terkejut sebelumnya. Saat ini, dia terus tampil anggun dan damai, sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Namun, dia sesekali akan melihat ke arahnya. Ketika King Sui melihat bahwa lelaki tua itu unggul dalam energi roh, dia menjadi tenang. Namun, seorang kultivator yang kultivasinya telah mencapai tingkat master negara kelas 2 jelas tidak bisa diremehkan. Bahkan jika energi rohnya kuat, dia bisa menjadi lebih kuat secara fisik. King Sui menatap lelaki tua itu dan tahu bahwa dia pasti akan mengambil tindakan. Sangat cepat langit tampak membeku dan lelaki tua itu bergerak. Staf itu menabrak King Sui tanpa gerakan mewah. Apa yang membuat King Sui ketakutan adalah dia tidak tahu bagaimana dia harus menghindari serangan sederhana ini. King Sui memasang ekspresi muram. Orang tua itu memang memiliki triknya sendiri. Serangan ini, dengan jejak dao surgawi, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh master negara kelas 2. Yan Jinyu dan orang-orang tua dari sebelumnya hanya berada di master tingkat 1 negara puncak dan hampir mencapai tingkat master negara tingkat 2. Namun, bagaimanapun juga, mereka masih master negara tingkat 1, tidak seperti orang tua ini yang benar-benar master negara tingkat 2. King Sui awalnya berpikir bahwa lelaki tua itu unggul dalam energi roh dan seharusnya sedikit lebih lemah dalam hal seni bela diri fisik. Dia sekarang tahu bahwa dia salah. Orang tua itu sama sekali tidak lebih lemah dengan seni bela dirinya dan alasan dia menyerang dengan energi rohnya dari sebelumnya adalah karena terlepas dari apakah lawannya kuat atau lemah, mereka akan cenderung sedikit lebih lemah dalam pertahanan melawan energi roh dan dalam pertahanan mereka. Kemampuan untuk menahan energi roh. Orang tua itu awalnya berpikir bahwa pedang darah kehendak akan mampu memberikan pukulan serius pada King Sui, tetapi dia tidak mengira yang terakhir akan dapat menetralkannya dengan sangat mudah. Gunung Sembilan Benua. Mengontrol dengan pikirannya, Gunung Sembilan Benua memblokir orang tua itu secara langsung. Ding! Dengan suara nyaring, Gunung Sembilan Benua terhempas dan King Sui berhasil menghindari serangan itu. Orang tua itu meraih tongkatnya dan mengayunkannya lagi. King Sui tercengang. Armor perang yang tampak seperti material, terbentuk pada lelaki tua itu. Meskipun kelihatannya tebal dan berat, King Sui merasa itu pasti sangat ringan. Itu karena bergerak seperti air dan udara. Manifestasi armor binatang iblis. Ini adalah bentuk kedua dari manifestasi armor binatang iblis. Hanya manifestasi armor binatang iblis yang telah memasuki fase dewasa yang benar-benar akan berbentuk armor. Bentuk selanjutnya setelah ini adalah baju besi sejati yang terbentuk dari ki asal. Dikatakan bahwa pada level itu tidak akan jauh lebih lemah dari armor kelas legendaris yang sebenarnya. Ini membuat King Sui merasa bingung. Logikanya, manifestasi armor binatang iblis pertama-tama harus mengambil bentuk baju besi sebelum secara bertahap dan akhirnya mengambil bentuk binatang iblis. Namun, di dunia ini, manifestasi armor binatang iblis sebagian besar pertama kali muncul sebagai bentuk binatang, sebelum akhirnya mengambil bentuk baju besi atau rok pertempuran, tetapi mereka masih akan memiliki koneksi ke bentuk binatang dari manifestasi armor binatang iblis. Peningkatan tambahan dalam kekuatan dan pertahanan akan secara langsung berhubungan dengan binatang iblis yang manifestasi armor binatang iblis telah tunjukkan ketika dalam bentuk binatang. Manifestasi armor binatang iblis orang tua itu jelas sangat kuat. Namun, meskipun peningkatan kekuatan saat mengambil bentuk armor perang mungkin tidak lebih tinggi daripada saat bentuk binatang dalam fase dewasa, pertahanan yang diberikan pasti akan jauh lebih kuat, baik dari segi pertahanan fisik dan energi roh. Pertahanan. Serangan pria tua itu sebelumnya membuat King Sui merasa bahwa dia telah merasakan banyak hal. Alasan dia bisa menghindari pukulan sebelumnya adalah perasaan yang kuat. Itu seperti bagaimana perasaan orang biasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa melompat setinggi beberapa meter. Angin sepoi-sepoi muncul di bawah kaki lelaki tua itu dengan cahaya redup. Perasaan spiritualnya terkunci pada King Sui. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu akan menyerang King Sui dengan agresif mulai sekarang. Ki Kaisar. Ki Kaisar yang kuat melemahkan 20% dari kekuatan lelaki tua itu, menyebabkan wajah lelaki tua itu berubah. Tatapan yang dia gunakan pada King Sui sangat aneh dan rumit. Ini terlalu mendominasi. Orang tua itu belum pernah melihat teknik pelemahan yang begitu kuat. Selain itu, dia telah melakukan beberapa upaya tetapi masih tidak dapat meniadakan dampaknya. Langkah tanpa bayangan. Dengan sekejap, lelaki tua itu sepertinya telah menghilang. King Sui merasakan perasaan kencang di kulit kepalanya saat dia melangkah keluar dengan Roaming Dragon Steps-nya.
Pengaturan 9 istana. King Sui mengirimkan indera spiritualnya dan lingkungan mereka memasuki istana 9. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Yan Jinyu, yang ada di sebelahnya. Dia tidak menyangka kecepatan lelaki tua itu begitu cepat. Di dalam istana 9, dia adalah raja. Meskipun ini bukan pertama kalinya tangan Yan Jinyu dipegang oleh King Sui, dia masih merasa sedikit cemas. Dia tahu bahwa King Sui melakukan ini untuk keselamatannya sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia berada dalam posisi yang benar-benar pasif sekarang. Setelah pengaturan 9 istana terbentuk, King Sui segera merasa bahwa kecepatan lelaki tua itu telah berkurang banyak. Di dalam istana 9, semua kelebihan lelaki tua itu hilang. King Sui tidak takut untuk bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Di dalam istana 9, jika kesenjangan kemampuan antara dia dan lawannya tidak terlalu menantang, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dari sudut pandang lelaki tua itu, kecepatan King Sui ketika dia membawa Yan Jinyu bersamanya jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri. Ini menyebabkan dia hampir jatuh karena shock. Langkah tanpa bayangannya adalah sesuatu yang paling dia banggakan. Orang tua itu sangat bangga dengan energi rohnya dan teknik staf naganya. Namun, satu hal yang paling dia banggakan adalah kecepatannya. Dia tidak menyangka akan kehilangan keuntungan terbesar ini di hadapan seorang pria muda, terutama ketika yang terakhir membawa orang lain saat dia bergerak. Ini setara dengan secara terang-terangan memberinya tamparan di wajahnya. Segel Suantian. King Sui mengangkat pedang biduknya. Sebuah platform perak besar muncul di langit di atas lelaki tua itu, mengerahkan kekuatan stagnasi yang luar biasa pada lelaki tua itu. Segel Suantian tingkat pertama, menurunkan kecepatan dan reaksi target, menyebabkan kecepatan target sangat terpengaruh. Seni hati yang jelas. Orang tua itu mengayunkan tongkat hijau yang indah di tangannya, menyebabkan cahaya suci berwarna putih susu menyebar dari atas. Dengan lambaian telapak tangannya, seekor ular piton besar berwarna hijau dipanggil dan menabrak platform perak di atasnya. Ledakan. Platform perak menghilang. Orang tua itu memandang King Sui. Saat ini, kemarahan sudah meningkat dalam dirinya. Dia melemah dan kecepatannya telah dikurangi untuk kedua kalinya sebagai tambahan ketika dampak melemahnya awal telah menyebabkan kecepatannya diturunkan. Ini membuatnya merasa bahwa itu tidak adil. Ular ganas meninggalkan gua. Tubuh lelaki tua itu membawa serangkaian bayangan saat dia berlari menuju King Sui. Dengan gerakan tongkatnya, seekor ular hijau besar berlari menuju King Sui. Ular hijau itu memiliki kepala yang mengerikan dan tubuh yang besar. Itu membawa cahaya berwarna hijau dengan itu, memancarkan bau yang akan membuat orang merasa pusing dan bergerak dalam gerakan berbentuk Z menuju King Sui. Di sisi lain, lelaki tua itu datang dari sisi lain, menghalangi rute pelarian King Sui. Pedang emas. Gambar pedang emas menabrak ular hijau. Gunung 9 Benua. Menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan Gunung 9 Benua, King Sui terus menghancurkan Gunung 9 Benua melawan ular. Kehebatan teknik 5 elemen Divine Refining adalah kekuatan ledakan instannya. The Wood Finesse adalah satu-satunya yang membutuhkan sedikit waktu. Cambuk api primordial. Pedang biduk King Sui memuntahkan cambuk api primordial dan menyerang orang tua yang berlari ke arahnya. Orang tua itu tidak mengurangi kecepatannya. Tampaknya cambuk api primordial tidak memiliki dampak yang terlalu besar ketika mengenai tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu unggul dalam energi roh untuk memulai, manifestasi armor binatang iblisnya telah mencapai bentuk kedua dan pertahanannya telah meningkat banyak. Bahkan kepalanya dilindungi oleh Demonic Beast Armor Manifestation. Saat ini, lelaki tua itu tampak seperti kura-kura tua. King Sui bingung. Bagaimana dia akan bertarung? Ular hijau itu telah hancur berkeping-keping dan dia sekarang mengendalikan Gunung 9 Benua untuk menabrak lelaki tua itu. Namun, sangat disayangkan karena perbedaan kemampuan mereka, dia hanya bisa membuat lelaki tua itu berhenti sejenak. Tidak heran lelaki tua itu bangga pada dirinya sendiri. Bahkan jika 3 orang tua dari sebelumnya menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki setengah dari kekuatan orang tua ini. Bahkan 4 orang dari level 3 sebelumnya tidak akan cocok untuk yang satu ini. Apakah ini perbedaan antara Master tingkat 1 negara puncak dan Master negara tingkat 2? Setelah begitu banyak pengulangan serangan yang sama, lelaki tua itu merasa tidak berdaya. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendekati King Sui. Dia akan selalu berada agak jauh. Bagi para pembudidaya, kecepatan adalah hal yang paling penting dan kecepatan absolut akan memungkinkan seseorang untuk menyerang dan bertahan sesuai keinginan mereka. Begitulah bagi King Sui sekarang. Yan Jinyu ditarik olehnya dan harus mengalami kecepatan mengerikan yang dia alami. Dia bahkan lupa bahwa mereka sedang berperang dan kadang-kadang menatap King Sui dengan serius. Pedang emas.
Pedang emas. Jimat surga turun. Pohon anggur. King Sui terus menyerang tanpa henti, melumpuhkan lelaki tua itu. Saat ini, dia hanya bisa terlibat dalam perang gesekan. AST 1175 gelombang ketujuh dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar, Tuan Kota Manor. Jejak Raja Singa, 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Sebuah kekuatan yang menakjubkan melonjak keluar dari ujung pedang biduk. Kekuatan itu telah melampaui harapan King Sui. Sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia dengan hati-hati melihat 9 gelombang telapak Buddha emas besar yang dia luncurkan. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkejut ketika melihatnya. Itu karena, pada saat itu, apa yang dikirim King Sui kepada lelaki tua itu adalah 7 cetakan tangan Buddha emas besar. Terlebih lagi, 7 cetakan tangan Buddha emas membentuk-bentuk seperti bunga teratai besar, menutupi lelaki tua itu. Kurungan. Telapak Buddha emas besar 9 gelombang miliknya telah mencapai terobosan secara tak terduga. Orang tua itu dikurung begitu saja. Tentu saja King Sui tidak akan bersikap mudah padanya dan mengayunkan Big Dipper Sword sekali lagi. Woodfin, tanaman merambat iblis yang haus darah. Tanaman merambat kayu besar bangkit, menjerat lelaki tua itu. Namun, itu tidak dapat menembus manifestasi armor binatang iblis orang tua itu dengan segera. King Sui melepaskan Yan Jinyu. Yan Jinyu hampir tidak bisa dianggap sebagai master tingkat 2 negara atau lebih tepatnya, itu karena peningkatan yang dia terima dari senjata sehingga dia selangkah lagi untuk mencapai master negara tingkat 2. Namun, dia tidak ada bandingannya dengan lelaki tua ini yang unggul dalam kecepatan dan merupakan master negara kelas 2 yang benar-benar biru. The Wood Finesse terus menjerat dan menyerang tanpa henti. Dari pertempuran ini, King Sui juga mendapatkan pemahaman baru dan lebih akurat tentang kekuatannya. Selain itu, kecakapan gelombang ketujuh dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar memiliki peningkatan lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ketika hanya pada gelombang ke-6. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar bisa membatasi orang tua itu. Sepertinya gelombang ketujuh juga merupakan titik penting, seperti lapisan ketujuh teknik penguatan kuno. Ini termasuk tahap yang lebih tinggi di fase selanjutnya dan akan memberikan peningkatan kualitatif yang luar biasa pada kekuatan seseorang. Nak, kamu tidak akan bisa melewati manifestasi armor binatang iblisku. Dengan melakukan ini, kamu menghabiskan banyak energi rohmu dan ketika sudah benar-benar kering, sudah waktunya bagimu untuk mati. Pria tua itu berteriak saat dia terjebak dalam tanaman merambat iblis yang haus darah. Aku akan melihat berapa lama manifestasi armor binatang iblismu bisa bertahan. Segel gelombang awan pasang surut. King Sui mengangkat tangannya dan area di sekitar tanaman merambat iblis yang haus darah menjadi seperti lautan dengan pusaran air besar dan gelombang yang berfluktuasi. King Sui mengangkat tangannya lagi. Gelombang mengerikan. Banyak lubang hitam, pusaran air hitam, memancarkan kehebatan yang menakutkan. Air membawa pertumbuhan pada kayu. Munculnya tidal Cloud Wave Cell menyebabkan tanaman merambat iblis yang haus darah menjadi lebih kuat. Mereka terus berputar, terjerat dan menyerang. Kontrol King Sui terhadap energi rohnya dianggap cukup kuat. Orang tua itu terus berteriak, seolah-olah mencoba mengganggu King Sui, membuat King Sui cemas sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yan Jinyu menyaksikan dari samping saat lelaki tua itu terjerat oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Bahkan jika dia ingin menyerang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menonton dari samping, tidak tahu bagaimana menggambarkan keheranan yang luar biasa yang dia rasakan. Tiba-tiba, tanaman merambat iblis yang haus darah memancarkan aura yang kuat dan cahaya ungu yang cemerlang. Ada cahaya merah darah dalam cahaya ungu. Orang tua itu mengeluarkan tangisan yang mengerikan dan setelah serangkaian suara aneh terdengar, tidak ada apa-apa selain keheningan. Peluang 20% pedang biduk untuk menggandakan kekuatan menyerang telah muncul. Penggandaan kekuatan menyerang termasuk serangan energi roh. Di bawah kurungan 9 gelombang Great Golden Buddha Palem, tanaman merambat iblis yang haus darah memiliki kekuatan menyerang 2 kali lipat dan mereka berhasil menembus manifestasi armor binatang iblis orang tua itu. Dengan manifestasi armor binatang iblisnya berhasil ditembus, lelaki tua itu tidak layak disebut. King Sui sangat jelas betapa menakutkannya tanaman merambat iblis yang haus darah itu. Membersihkan posisi 9 istana, King Sui mengambil senjata dan sachet sutra interspatial yang dijatuhkan lelaki tua itu. Sachet sutra interspatial adalah yang berkualitas tinggi dan tidak dihancurkan oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Pada saat itu, Yang Yichun perlahan bergerak mundur. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kembali. King Sui mengulurkan tangannya dan arus air besar menjerat Yang Yichun. Dengan gemetar, Yang Yichun dibawa tepat di sebelah King Sui.
Wajah Yang Yichun sangat pucat dan dia tampak seperti akan menangis. Dia telah menjalani kehidupan mewah sejak dia masih muda, mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bakatnya juga tidak buruk, tetapi satu-satunya hal adalah dia belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu dan bahkan dua sesepuh kuat yang paling menyayanginya telah meninggal. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Namun, dia takut mati atau lebih tepatnya teror sebelum kematian itu sendiri. Kematian tidak menakutkan tetapi proses menuju kematian dan ketakutan yang dimiliki seseorang terhadap kematian adalah hal yang menakutkan. Bicaralah. Klan mana yang bekerja sama dengan Anda untuk menangani Yan Klan? Jika Anda berbohong, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang dialami orang tua itu sebelumnya. Seharusnya sangat nyaman untuk terjerat oleh tanaman merambat iblis. King Sui tersenyum dan menatap Yang Yichun. Aku akan bicara, aku akan bicara. Yang Yichun dengan cepat berkata. Saat menyebutkan tanaman merambat iblis yang haus darah, wajahnya menjadi lebih pucat. Nona Yan tahu apa yang sedang terjadi dan akan tahu jika Anda berbohong. Jika kami merasa bahwa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan menempatkan Anda melalui tanaman merambat iblis. Apalagi masih ada Soul Search. Anda pernah mendengar tentang itu, kan? Kata-kata tenang King Sui terdengar seperti kata-kata paling menakutkan di benak Yang Yichun. Ini klan Yu, teriak Yang Yichun. Yan Jinyu bergidik, untuk berpikir bahwa itu adalah Yu Klan. Tidak heran klan yang berani mengambil tindakan. Petik 2. Apakah ada klan aristokrat lain yang ambil bagian? King Sui mengesampingkan Yu Klan dan bertanya pada Yang Yichun. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Yang Yichun menangis, dengan ingus yang mengalir dari hidungnya. Kembali di Yang Klan Inn, King Sui telah mengalami secara langsung betapa dinginnya tatapan pria ini. Dia juga memiliki tingkat kultivasi yang cukup baik. Sangat disayangkan bahwa King Sui membenci orang-orang seperti dia. Itu karena Yang Yichun bukan orang yang tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Dia adalah orang yang akan sombong ketika dia berada di atas angin dan seperti pengecut ketika dia tidak. Yang Yichun meninggal. Orang seperti dia tidak bisa dibiarkan hidup. Bagi sebagian orang, bukan berarti hidup mereka akan terhindar selama mereka tidak melawan. King Sui hanya membiarkan dia mati lebih cepat. Dia kemudian melihat pemandangan itu dan kemudian menuju Yan Jinyu, berkata, ayo pergi. Orang-orang akan segera datang. King Sui memanggil gajah naga sisik emas dan meninggalkan tempat itu bersama Yan Jinyu. Masih ada waktu sebelum hari kedua tiba. Melihat bahwa Yan Jinyu bukan dirinya sendiri, dia bertanya, apakah klan Yu sangat kuat? Yan Jinyu menghela nafas, klan Yu sangat kuat. Semua orang tahu bahwa Yu Klan sangat misterius tetapi biasanya tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Bagi yang lain, mereka lebih seperti klan aristokrat yang terpencil. Saya tidak menyangka mereka akan menatap kota Yan. Petik 2. Bisakah Yan Klan tidak menang melawan Yu Klan? King Sui merasa bahwa Yan Klan juga tidak sederhana. Bagaimanapun, mereka bisa berdiri di puncak kota Yan selama bertahun-tahun. Meski dalam beberapa tahun terakhir perkembangan mereka lamban, mereka harus tetap memiliki fondasi yang kuat. Saya tidak yakin. Klan kami juga sangat waspada terhadap klan Yu. Yang paling penting, mereka seharusnya tidak mengetahui bahwa klan Yu berniat untuk mengambil tindakan terhadap klan Yan. Kita harus buru-buru menyampaikan kabar kepada mereka sebelum mereka mengambil tindakan sehingga kita bisa melakukan persiapan yang diperlukan. Yan Jinyu tampak sedikit cemas, sepertinya dia tidak sabar untuk segera kembali ke Yan Klan. Jangan khawatir, kami sudah bertanya sebelumnya. Yu Klan belum mengambil tindakan terhadap Yan Klan. Kami akan bisa tiba di Yan Klan besok pagi, King Sui meyakinkannya. Segera, hari berikutnya ada di sini. Memanggil kembali binatang iblisnya, King Sui menggunakan 9 langkah benua. Setelah 8 kali berturut-turut, mereka tiba di pusat kota Yan City. Meskipun masih malam hari, bagian dalam kota tampak lebih cerah. Dibandingkan dengan kota luar, itu lebih makmur, populasi lebih padat dan bangunan di sini sangat besar dan tinggi. Bangunan besar memiliki beberapa puluh lantai dan megah seperti kastil. Kota ini memiliki perasaan yang lebih pedesaan dan binatang iblis berukuran besar akan terbang melewatinya di udara sesekali. Aura itu mengejutkan King Sui. Tempat itu memiliki banyak talenta tersembunyi dan faksi yang kuat bahkan lebih terkonsentrasi di sini. Meskipun mereka telah tiba di pusat kota, mereka masih jauh dari City Lord Manor. Yan Jinyu memanggil binatang iblisnya sendiri, Bangau Angin Suantian. Itu adalah tunggangan yang sangat bagus tetapi kekuatan pertempurannya biasa saja. Bangau Angin Suantian bergerak dengan kecepatan tertinggi menuju City Lord Manor.
King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun di jalan tetapi hanya menutup matanya dan beristirahat. Dia benar-benar merasakan telapak Buddha emas 9 gelombang besar miliknya. Sebelumnya, sebelum dia mencapai terobosan ke gelombang ketujuh, apa yang dia pukul semua akan dipukul berturut-turut. Saat ini, kekuatan gelombang ketujuh tidak hanya meningkat banyak, itu juga bisa mengubah posisi. Gelombang ketujuh dari 9 gelombang Great Golden Buddha Palm adalah yang terkuat dalam hal kekuatan kurungannya. Tentu saja, kekuatan merusaknya juga cukup bagus. Namun, dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu akhirnya dikurung saat itu. Karena itu adalah kesempatan langka, dia menindaklanjuti untuk membunuh dengan Wood Finesse miliknya. Oleh karena itu, King Sui berencana memasuki alam Valet Jade Immortal untuk mengolah 9 gelombang telapak Buddha emas agung setelah mereka tiba di pusat kota. Ini, dikombinasikan dengan Wood Finesse miliknya, akan menjadi teknik pamungkas yang bagus. Munculnya bentuk kedua dari Demonic Beast Armor Manifestation menyebabkan King Sui merasa tertekan. Jika itu adalah master tingkat 2 negara puncak, King Sui mungkin tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika lawannya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Kekuatan. Ini adalah kekuatan. Sebelum kekuatan absolut, segala sesuatu yang lain lemah dan tidak berguna. Namun, King Sui masih memiliki harapan. Pil rahasia surga yang diberikan Yan Jinyu padanya dapat meningkatkan kemampuannya banyak. Tuan Kota Manor. Ini juga tempat Yan Clan berada. Ketika langit baru saja mulai cerah, mereka sudah bisa melihat Manor dari jauh. Tuan Kota Manor mengambil sebidang tanah yang sangat besar, dengan panjang dan lebar tidak kurang dari 10 li. Ada banyak bangunan paviliun tinggi, arena, gunung buatan, danau dan bahkan sungai. Bangau angin Suantian mendarat di pintu masuk City Lord Manor. Ini adalah peraturan. Setelah menjaga Bangau angin Suantian, Yan Jinyu menuju ke Manor bersama King Sui. Nona muda. Dua baris penjaga menyapa Yan Jinyu dengan hormat ketika mereka melihatnya. Yan Jinyu melambaikan tangannya dan membawa King Sui ke aula yang tidak jauh. Orang-orang ini ditempatkan di pintu masuk City Lord Manor semuanya sangat kuat. Sebagian besar waktu, orang-orang yang akan datang adalah wanita atau anak-anak yang sudah menikah. Arena dan aula bela diri dan hal-hal lain terletak di halaman belakang. Cukup banyak orang yang melewati halaman City Lord Manor. Kebanyakan dari mereka adalah pelayan. Lagi pula itu masih pagi. Ada juga orang yang sedang berkultivasi. Yan Jinyu memimpin King Sui langsung ke aula. Jika Yan Jinyu tidak salah, ayahnya seharusnya berkultivasi di aula utama. 4 pria parubaya berdiri di pintu masuk aula. Nona muda, apakah ayah masuk? Yan Jinyu bertanya langsung. Kepala klan ada di dalam. Dia mengatakan bahwa ketika kamu kembali, kamu dapat langsung masuk. Seorang pria parubaya yang tampak cakap dengan cepat berkata. Orang ini tidak bisa masuk. Pria lain menghentikan King Sui. Dia bukan orang luar. Baiklah, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah. Yan Jinyu tidak menunjukkan kemarahannya tetapi hanya berkata dengan tenang. Dengan itu, dia meraih lengan baju King Sui dan masuk. Aula utama adalah aula terbesar di City Lord Manor. Di aula depan, ada dokumen serta banyak meja dan kursi. Itu harus menjadi tempat di mana klan akan mengadakan pertemuan. Biasanya, Tuan Kota juga bisa menangani beberapa pekerjaan di sini. Yan Jinyu membawa King Sui masuk. Aula utama ini terbuat dari batu kristal metalik dan sangat kokoh. Kebanyakan ruang pelatihan cenderung dibuat dari bahan-bahan seperti itu. Setelah masuk lebih dalam, King Sui menyadari bahwa itu jauh lebih besar di sini daripada di luar. Tempat ini adalah tempat pelatihan. Itu kosong, tinggi dan lebar. Saat ini, dia bisa melihat ada seorang pria berdiri di kejauhan. King Sui hanya melihatnya setelah merasakannya. Itu karena orang itu memancarkan esensi yang mendalam. AST 1176 Umur Guru Negara Bagian, Klan Yan, Yan Dingtian. Aura pada orang itu sangat dalam dan dari jauh, dia tampak berdiri di sana seperti balok gunung yang tinggi, yang tidak dapat dilampaui. Saat King Sui dan Yan Jinyu masuk, pria itu perlahan berbalik. Dia adalah pria dewasa dan tampan, bahkan lebih dewasa dari Chang Hai masa lalu. Dia juga tampak lebih tua. King Sui tidak terkejut bahwa dia bisa memiliki anak seperti Yan Jinyu dan Yan Yangzhao. Namun, King Sui tidak bisa menebak usianya. Auranya stabil seperti gunung, ekspresinya tenang seperti air. King Sui tidak bisa merasakan kultivasinya. Tapi ini normal. Pria ini adalah kepala klan Yan Clan, Tuan Kota Yan City. King Sui benar-benar tidak bisa menebak seberapa kuat dia. King Sui merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu muda, terlepas dari apakah Yan Jinyu dan Yan Yangzhao adalah anak sulungnya. Di 4 benua,
seseorang dengan kultivasi ini akan dianggap muda bahkan jika dia berusia lebih dari 200 tahun. Mereka akan mampu mempertahankan masa muda mereka untuk jangka waktu yang sangat lama. Tingkat Master Negara, bahkan Master Negara kelas terendah akan memiliki umur 1.500 tahun, Guru Negara kelas 2 2.000 tahun, dan Guru Negara kelas 3 tampaknya lebih lama lagi. Namun, King Sui tidak yakin berapa lama tepatnya. Ayah, Yan Jinyu berlari dengan gembira dan memeluk pria dewasa dan tenang itu. Perasaan rindu itu membuat King Sui memikirkan Luan Luan, Yu Chang, dan anak-anaknya yang lain. Dia juga merindukan mereka. Saat itulah pria itu tersenyum bahagia yang hangat seperti angin musim semi. Dibandingkan dengan Chang Hai, pria ini adalah pria dewasa yang membuat wanita sangat tertarik. Terlepas dari apakah itu wanita dewasa atau wanita muda atau bahkan pria, mereka semua akan melihat lagi dan mengatakan beberapa kata lagi. Tentu saja, pria tidak akan menyukainya tetapi menyukai pesonanya. Itu akan seperti penggemar dari kehidupan King Sui sebelumnya, di mana akan ada pria dan wanita yang sama. Las, ini siapa? Apa kau tidak akan mengenalkannya padaku? Pria itu melihat ke arah King Sui dan mengangguk sebagai salam. Dia dipanggil King Sui dan saudara angkatku. Jika bukan karena dia kali ini, putrimu tidak akan bisa melihatmu lagi. Yan Jinyu berbicara dengan gembira di awal tetapi berakhir dengan nada khawatir. Dia khawatir tentang Yan Clan sekarang. Oh, Yan Dingtian memandang King Sui dengan penuh minat. Terhadap saudara angkat yang dibuat putrinya, dia lebih terkejut. Itu karena putrinya hampir tidak punya teman lawan jenis. Dia belum pernah dekat dengan pria manapun bahkan pada usianya. Ini membuatnya sedikit khawatir. Setelah mengetahui bahwa putrinya normal, dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, hidup itu sangat panjang dan ada banyak waktu. Dia memandang King Sui dan memperhatikan bahwa kultivasinya biasa-biasa saja tetapi ada kekuatan yang tidak jelas di tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya King Sui harus sedikit lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak yakin seberapa kuat King Sui. Siapa yang berani menyentuh putriku yang berharga? Aku akan pergi membunuhnya sendiri. Ketika Yan Dingtian mengatakan ini, dia masih sangat tenang tetapi aura tajam dan tiba-tiba menyebar ke sekeliling. Bahkan sepertinya ada lapisan gelombang ledakan di udara, menciptakan suara yang aneh. Klan yang dari kota luar. Namun, mereka sudah bekerja sama dengan klan Yu dalam kota, bersiap untuk mengambil tindakan terhadap klan Yan. Ayah, kamu harus segera membuat persiapan, kata Yan Jinyu dengan cepat. Klan Yu. Yan Dingtian memandang Yan Jinyu, tertegun. Itu benar, ayah. Anda harus percaya apa yang dikatakan putri Anda dan segera membuat persiapan. Adapun apakah ada klan lain yang mengambil bagian dalam ini, saya tidak yakin, Yan Jinyu memandang Yan Dingtian dan berkata. Baiklah, aku mengerti. Pria itu tersenyum dan berkata sebelum dia menoleh ke King Sui, kamu King Sui. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Karena Anda telah bersumpah saudara kandung dengan gadis itu, maka perlakukan ini sebagai rumah Anda sendiri. Ini darurat. Ketika masalah selesai, saya akan menyiapkan pesta untuk berterima kasih. Yan Dingtian tersenyum dan berjalan ke King Sui, mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Paman, tidak perlu berdiri di atas upacara. Kami akan meninggalkan Anda untuk pekerjaan Anda. King Sui mengulurkan tangannya dan menjabat tangan pria itu. Pria itu tidak mencoba menguji kultivasinya. Dia hanya berdiri dan pergi. Sebelum dia pergi, dia menoleh ke Yan Jinyu dan berkata, tersenyum, nak, jadilah tuan rumah yang baik untuk King Sui. Ayah, kamu harus bergegas. Yan Jinyu tersenyum dan berkata tetapi ekspresinya masih mencerminkan sedikit kekhawatiran. Tidak perlu khawatir. Meskipun paman sedikit terkejut, dia belum cemas. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak seburuk yang diharapkan. King Sui meyakinkan Yan Jinyu. Ayo, biarkan aku membawamu untuk mencari kamar. Sudah waktunya untuk makan juga. Ketika Yan Jinyu mendengar kata-kata King Sui dan melihat bahwa King Sui ada di sini, tanpa sadar dia merasa nyaman. Selain itu, dia sudah memberitahu ayahnya dan dia percaya bahwa dia akan dapat membuat persiapan yang diperlukan. Kamar yang didapat Yan Jinyu untuk King Sui berada tepat di sebelah gedung pavilionnya, namun, meskipun mereka berdua saling membelakangi, mereka tidak berbagi pintu yang sama dan juga tidak terhubung secara internal. King Sui tidak terlalu khawatir. Dia memiliki perasaan bahwa karena Yan Clan bisa tetap berada di puncak kota Yan selama bertahun-tahun, menjaga diri mereka berakar kuat di sini, bahkan kekuatan paling berpengaruh kedua atau ketiga atau bahkan jika lebih banyak orang bekerja sama, mereka tidak akan jatuh. Itu seperti bagaimana bahkan jika kota Yan berkolaborasi dengan beberapa kota besar lainnya, mereka pasti tidak akan dapat menyakiti bangsawan dinasti Yu besar.
Oleh karena itu, King Sui tidak khawatir. Dia bahkan merasa bahwa semuanya secara tidak sadar akan tenang pada akhirnya. Dia berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian menemukan lokasi untuk mendirikan toko pandai besi Vireklud miliknya. Dia ingin mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri. Yan Yang Zhao pasti pergi untuk mengurus beberapa hal. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa King Sui ada di sini, dia pasti akan datang dan melihatnya. Yan Jinyu membawa King Sui ke gedung. Segala sesuatu di dalamnya benar-benar baru dan semua yang dibutuhkan sudah disiapkan. Ruangan tampak sangat hangat dan nyaman. Satu-satunya hal adalah bahwa itu tampak sedikit feminin. Namun, itu normal. Lagi pula, tempat itu tepat di sebelah rumah Yan Jinyu. Yan Dingtian meninggalkan Yan Clan dan terbang ke arah belakang. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, kecuali sedikit muram. Ada pegunungan kecil tidak jauh dari Yan Dingtian dan vegetasi sangat lebat di gunung. Tanaman menutupi seluruh puncak gunung dan bahkan tidak ada jalan yang terlihat. Lingkungannya sangat indah. Yan Dingtian datang ke lembah yang indah. Lembah ini tidak besar dan juga tidak terlalu kecil. Ada sebuah danau besar di tengah yang memiliki air yang sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Ada berbagai ikan di dalam air. Sesekali, sekawanan burung datang untuk minum air. Tidak ada binatang iblis berskala besar di sini. Paling-paling, hanya akan ada beberapa binatang buas berskala kecil yang akan muncul. Ada sebuah paviliun di sebelah danau dan juga di danau. Ada cukup banyak pria tua di sini, mereka yang telah melewati masa jayanya. Beberapa dari mereka sedang memancing, beberapa dari mereka bermain catur, beberapa dari mereka sedang minum teh. Yan Dingtian mendarat di lembah dan berjalan mendekat. Saat dia datang, beberapa lelaki tua melihat ke arahnya. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan tetapi akan mengangguk pada Yan Dingtian, menunjukkan bahwa dia bisa masuk. Dinding di lembah dipenuhi dengan rumah-rumah batu. Yan Dingtian membungkuk ke empat arah sebelum menuju salah satu rumah batu. Itu Dingtian kan? Masuk. Sebuah suara tua terdengar. Kedengarannya sangat ramah tetapi biasa saja, seolah-olah itu dari orang tua yang paling biasa. Kakek. Yan Dingtian masuk dan membungkuk untuk menyambut lelaki tua itu. Rumah batu itu tidak besar tetapi terlihat sangat sederhana dan mengesankan. Tampaknya bisa membuat seseorang merasa bahwa kamar mewah itu adalah sesuatu yang sangat vulgar. Seorang lelaki tua jangkung dengan tubuh yang bagus berdiri di ruangan itu. Ruangan itu sangat sederhana. Ada meja batu di tengah dan lelaki tua itu berdiri di depannya, menulis sesuatu dengan kuas. Datang dan lihatlah untuk melihat bagaimana beberapa kata ini terlihat. Pria tua itu tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini saat dia berbicara dengan Yan Dingtian. Di bagian besar perkamen binatang, kata-kata, kebenaran yang menakjubkan, tertulis. Kata-kata itu ditulis dengan kekuatan besar dan memancarkan aura yang kuat. Hanya dari kata-katanya saja, orang bisa tahu karakter orang tua itu. Itu ditulis dengan goresan yang berani dan kuat, memancarkan perasaan kebenaran yang luar biasa. Sepertinya kakek telah mencapai terobosan lain dalam kaligrafi. Yan Dingtian tersenyum dan berkata, "Hahaha, ini yang kamu katakan setiap saat. Baiklah, tidak ada alasan kamu datang ke sini jika tidak ada apa-apa. Apakah sesuatu telah terjadi?" Orang tua itu membawa Yan Dingtian ke ruangan lain. Ruangan ini tidak besar. Ada meja batu dengan kompor kecil di dalamnya. Teh sedang direbus di atas kompor dan aroma samar memenuhi seluruh ruangan. Orang tua itu mengeluarkan 2 cangkir porselen kecil dan Yan Dingtian dengan cepat mengisi 2 cangkir itu hingga 70% penuh dan kemudian berkata, tersenyum, "Kakek, Yu Clan sedang berpikir untuk meletakkan tangan mereka di atas kita." Klan Yu? Haha, aku tahu mereka tidak akan puas. Mereka pasti berpikir bahwa klan Yan kita tidak mengalami perkembangan apapun selama bertahun-tahun ini dan bahwa mereka akan mampu memusnahkan kita. Namun, dalam pertarungan ini, bahkan jika klan Yan kita menang, kita masih akan menderita banyak korban. Ini adalah hal yang paling penting. Pria tua itu mengambil cangkir teh, menyesapnya dan berbicara perlahan. Jinyu kembali hari ini, untuk berpikir bahwa klan yang bersekongkol dengan klan Yu. Klan yang mencoba untuk meletakkan tangan mereka di Jinyu tetapi 4 sesepuh dari klan Yang dan klan Wu dibunuh oleh Jinyu. Petik 2. Kultivasi gadis itu telah meningkat. Orang tua itu bertanya. Gadis itu berkata bahwa seorang pria muda telah menyelamatkannya dan keempat sesepuh juga dibunuh olehnya. Dia adalah saudara kandung Jinyu. Oh, sepertinya pemuda ini tidak sederhana. Aku tahu karakter gadis itu dengan baik. Orang-orang yang dia anggap kaya, terutama seorang pria muda, ini seharusnya menjadi yang pertama setelah bertahun-tahun. Orang tua itu tampak sangat senang dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang menyangkut Yu Clan.
Aku khawatir tentang masalah dengan Yuklan dan karenanya hanya mengamatinya sebentar. Pemuda ini sangat tersembunyi dan seharusnya memiliki beberapa kemampuan unik. Yan Dingtian memikirkannya sebelum berkata. Kita serahkan saja pada takdir. Gadis itu sangat keras kepala dan diberkati dengan keberuntungan besar dalam hidupnya. Dia sudah cukup umur sekarang dan kita bisa meninggalkannya sendirian. Jika dia membutuhkan sesuatu, puaskan saja keinginannya. Senyum lelaki tua itu semakin ramah. Baiklah, kakek, lalu bagaimana dengan Yuklan? Petik 2. Haha, aku akan melakukan perjalanan ke Yuklan. Mereka tidak bodoh. Setelah mengetahui kemampuan kita, mereka secara alami tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Kami tahu apa yang mereka pikirkan juga, tetapi sulit untuk membuat mereka berhenti. Selain itu, kami masih memiliki Dingyi yang merupakan anggota keluarga kerajaan dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Orang tua itu memikirkannya juga. Kakek, meskipun Dingyi adalah anggota keluarga kerajaan, Yuklan juga memiliki seseorang yang merupakan anggota keluarga kerajaan. Kali ini, mereka telah merencanakan ini dengan sangat baik dan mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Yan Dingtian memikirkannya dan berkata. Tidak ada kekhawatiran. Saya akan mengusulkan untuk mengadakan kompetisi junior. Yang kalah akan meninggalkan kota Yan. Pria tua itu berkata dengan tenang. Kompetisi junior adalah kompetisi antara kekuatan muda dalam sebuah klan. Itu memutuskan klan mana yang akan menjadi lebih kuat di masa depan. Oleh karena itu, kekuatan muda yang kuat di klan akan menjamin klan menjadi kuat di masa depan. Tentu saja, klan juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi anggota muda klan yang luar biasa, sejauh mereka membiarkan pembudidaya tingkat master negara melindungi mereka. Itu bagus juga. Akan lebih baik jika kita bisa menyelesaikan ini dengan beberapa putaran kompetisi junior. Ini benar-benar periode masalah besar. Yan Clan telah banyak menderita dari Scarlet Flame Regent dan hal-hal lain. Saya ingin tahu apakah mereka akan menyetujui ini, kata Yan Dingtian pahit.